Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anabella Widyadana dengan NIM 20102710002 dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yuk kita simak penjelasannya. Materi yang pertama yaitu pengantar bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan konseling itu? Ada dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Menurut Abu Ahmadi, tahun 1991, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal. Sedangkan konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situs belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah upaya yang dilakukan konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Orang yang menerima layanan BK disebut konseli. Sedangkan orang yang profesional yang berkualifikasi akademik minimal S1 dalam bidang bimbingan konseling disebut konselor. Selanjutnya ada tujuan dari bimbingan konseling, yaitu membantu konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Adapun fungsi dari layanan BK terdiri dari pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, adaptasi, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan. Setelah itu, ada yang namanya komponen layanan dari bimbingan dan konseling yang terdiri dari 4 layanan, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan, layanan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Materi yang kedua adalah Finding Oneself. Di pembelajaran ini, saya dan teman-teman diajak untuk berefleksi. Refleksi pertama, judulnya Describe Yourself. Di sini, kami disuruh menuliskan 10 sifat yang paling sesuai hingga yang paling tidak sesuai dengan diri kita. Selanjutnya, refleksi kedua, judulnya Why Am I Like This? Di tahap ini, kita disuruh untuk memberi nomor 1-3, mana sifat yang paling melekat pada diri kita. Refleksi ini mengajak kita untuk jangan merasa puas dengan keadaan kita sekarang, karena itu membuat kita tidak berkembang. Yang terakhir ada refleksi 3, judulnya Analyzing Oneself Further. Di sini kita diajak untuk lebih mengenal dan memahami diri kita lebih dalam dengan 6 aspek yang perlu digali, yaitu virtue, interest, temperament, activities, life mission, and strength or skills yang disingkat menjadi vitals. Mengapa harus refleksi? Karena refleksi merupakan cara kita melihat cerminan diri kita, yang nantinya kita sebagai manusia akan berhubungan langsung dengan manusia lainnya, atau yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu self-presentation atau presentasi diri. Self-presentation adalah bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Self-presentation ini ada 2 jenis, yaitu strategis dan non-strategis. Strategis itu yang disengaja. Ada 2 jenisnya. Yang pertama ada ingredient dan yang kedua self-promotion. Jika ingredient maksudnya bermuka manis di depan orang lain, sedangkan self-promotion kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita ke semua orang. Yang kedua, non-strategis. Maksudnya menampilkan sesuatu kepada orang lain, tapi kita tidak sadar sedang melakukannya. Selanjutnya ada yang namanya self-verification. Maksudnya di mana kita lebih menyukai orang lain yang memberikan pandangan kepada kita sesuai yang kita harapkan. Jika dikaitkan dengan diri kita, materi-materi tersebut mengajak kita untuk lebih mengenal diri sendiri, mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri, dan bagaimana cara kita mengenalkan diri sendiri kepada orang lain. Materi
yang terakhir adalah stres. Stres itu reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi yang membuat seseorang merasa putus asa. Apa saja sih jenis stres itu? Jenis stres berdasarkan tipenya ada dua, yaitu eustress, stres normal yang dapat diinterpretasikan sebagai hal yang baik oleh individu, dan yang kedua ada distress, keadaan derita emosional yang diasosiasikan dengan stresor dan tuntutan yang sukar diatasi pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenis stres berdasarkan waktu ada stres jangka panjang, itu contohnya susah move on, dan stres jangka pendek, contohnya presentasi di depan kelas, saat ujian. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisa sumber stres yang ada di diri saya. Sumber stres saya yang utama adalah permasalahan dalam keluarga. Menurut saya, faktor penyebabnya yaitu kurangnya komunikasi dan orang tua bercerai. Cara mengatasinya, saya biasanya lebih mendekatkan diri kepada Allah, melakukan me time atau waktu buat sendiri. Biasanya saya mengurung diri di kamar atau jalan-jalan, dan yang terakhir biasanya saya mendengarkan musik. Itulah analisis sumber stres saya. Mungkin jika kalian mengalami stres seperti saya, bisa dicoba untuk cara mengatasinya. Itu tadi materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling sangatlah diperlukan di dalam kehidupan. Karena dengan adanya bimbingan dan konseling, kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, mampu mengembangkan potensi yang kita miliki, mampu mengatasi setiap hambatan dan kesulitan dalam studi, dan masih banyak lagi. Hiduplah menjadi pribadi yang menantang masa depan, bukan pribadi pengecut yang aman di zona nyaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.